warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Ramawati dengan NIM 07011182328110. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan pertama pada mata kuliah Keuangan Publik, yang mana di sini diampu oleh Ibu Lili Erina dan Ibu Alvina. Nah, teman-teman, di sini perlu kita ketahui bahwasanya keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang penerimaan, perpajakan, serta pengeluaran negara. Nah, menurut pendapat Rosen sendiri, bahwasanya keuangan publik tidak hanya mencakup tentang keuangan saja, namun juga mencakup tentang bagaimana sumber daya real yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Nah, ruang lingkup keuangan publik sendiri mencakup tentang penerimaan negara, pengeluaran negara, administrasi negara, stabilitas serta pertumbuhan negara, serta bagaimana pengaruh anggaran negara terhadap belanja negara. Pendekatan dalam merumuskan keuangan negara sendiri meliputi empat subjek. Yang pertama, objek. Hal ini meliputi hak dan kewajiban antara pemerintah dan negara dalam memenuhi kebijakan yang telah dirumuskan. Yang kedua, subjek. Seluruh objek yang dimiliki oleh negara dan dikuasai oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan perusahaan pusat serta perusahaan daerah. Dan yang ketiga adalah proses. Ini mencakup tentang seluruh aktivitas dari mana kebijakan dirumuskan hingga diimplementasikan, dan bagian terakhirnya adalah bagaimana kebijakan tersebut dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat adalah tujuan. Nah, ini mencakup mengenai bagaimana arah dari kebijakan yang telah diimplementasikan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan yang telah dilaksanakan. Adapun tugas negara dalam pelaksanaan pemerintahan atau dalam perekonomian sendiri, yang pertama adalah meningkatkan bingkai hukum, yang mana di sini akan ada stabilitas perekonomian, dan yang kedua stabilitas aktivitas ekonomi makro, yang mana bagaimana pengaruh pemerintah dalam memberikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang ketiga adalah mendorong perekonomian dan mengatasi kesenjangan ekonomi, yang mana dalam hal ini bagaimana pengaruh kebijakan tersebut dapat dirasakan secara merata terhadap seluruh masyarakat. Dan yang keempat adalah mengatasi kegagalan akibat adanya monopoli perdagangan serta internalitas yang terjadi pada dunia perekonomian. Lalu selanjutnya juga membahas mengenai perbedaan antara pengelolaan keuangan negara oleh pemerintahan dan non-pemerintahan. Dalam hal ini terdapat aspek serta sektor publik, yang dalam hal ini pemerintah, dan sektor swasta. Dalam aspek sumber dayanya, bahwasannya pemerintah itu berasal dari pajak ataupun restribusi serta hibah, dan dalam sumber dana dari sektor swasta itu berasal dari kreditor, investor, ataupun laba usaha. Nah, untuk tujuannya sendiri, pemerintah itu tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, dalam sektor swasta, tujuannya sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dalam aspek pengelolaan keuangan, kalau dari sektor publik ataupun pemerintah itu berdasarkan kepada anggaran negara, sedangkan dalam sektor swasta itu berdasarkan strategis bisnis. Nah, untuk keputusan keuangannya sendiri, dalam sektor swasta itu berasal dari mekanisme pasar, sedangkan untuk sektor publik itu berasal dari kebijakan politik. Nah, bahwasanya kesimpulannya adalah sektor publik itu berfokus kepada pelayanan masyarakat, yang mana penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah, dan pengelolaan keuangannya berdasarkan dari kebijakan ataupun hasil dari keputusan pemerintah. Nah, untuk sektor swasta itu tujuannya serta ataupun fokusnya berdasarkan kepada keuntungan, dan mekanisme yang dilakukan adalah mekanisme dengan melihat target pasar. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.